Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama, khatib mengajak kepada para jemaah, khususnya kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala pesankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur adalah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, baik yang zahir maupun yang batin, yang bisa kita rasakan secara langsung maupun yang sering kali tidak kita sadari. Yang sifatnya batin dan banyak yang tidak sadar terhadap nikmat Allah yang sifatnya batin. Nah, salah satu nikmat yang batin dan yang paling besar nilainya adalah tentu nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jika kita menyadari hakikat hidup kita sebagai seorang manusia, mulai dari lahir, kemudian beranjak kepada ke masa anak-anak, setelah anak-anak masuk pada masa remaja, kemudian ada di usia muda, kemudian ada di fase dewasa, kemudian tua, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Rasulullah SAW pernah menginformasikan kepada kita bahwasannya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap anak yang lahir itu keadaannya senantiasa dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi seorang Nasrani, seorang Yahudi, Yuhawidani, menjadikan dia seorang Yahudi, au Yunassirani, menjadikan dia seorang Nasrani, au Yumajjisani, au menjadikan dia seorang Majusi. Dan fitrah itu sendiri sebetulnya ada pada agama yang kita hari ini, ajaran yang kita ikuti, yakni dinul Islam. Oleh sebab itu para jamaah, karena kelahiran kita dalam keadaan fitrah, tentu melalui Rasulullah SAW Allah menginginkan kita yarji'u aw yurja'u 'alal fitrah, kembali atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah itu. Sehingga sering kita dengar
istilah-istilah yang sifatnya pembersih bagi diri, membersih amal dan lain sebagainya, yang semua itu pada hakikatnya adalah tazkiyatun nafs. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa beserta penciptaannya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, anugerahkan potensi di dalam diri manusia itu fujur, keburukan, kedurhakaan, wa taqwa, dan takwa, kepatuhan, ketaatan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oleh sebab itu sungguh beruntung seseorang yang zakah, menjaga jiwanya tetap bersih, wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang yang mengotorinya. Di surat Al-A'la Allah pun menyebutkan, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri, wa dzakara asma rabbih fasalla, banyak mengingat Tuhannya dan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita sadari, kita pahami tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersyahadat, memerintahkan kita sholat, termasuk memerintahkan kita berpuasa, berzakat, dan berhaji. Ibadah terutama yang mahdoh itu, sesungguhnya itu semua adalah cara untuk apa? Untuk tazkiyah, menyucikan diri. Dan sudah caranya lewat sholat wajib, ada sholat sunnah, kemudian puasa pun demikian, zakat pun demikian. Di surat Al-Lail itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Abu Bakar itu memberikan hartanya itu untuk apa? Yatazakka wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari api neraka itu, yaitu orang yang memberikan, menginfakkan hartanya karena niat apa? Yatazakka, dengan niat menyucikan diri. Pada perintah Allah Subhanahu wa taala pun perihal zakat misalnya, khudh min amwalihim shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jelas, ambillah dari harta mereka yang dengan harta itu akan bisa menyucikan harta benda mereka, wa tuzakkihim. Jadi dengan zakat itu seseorang itu, dengan sedekah itu seseorang itu hartanya bisa lebih suci. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, rukun Islam yang 5 ini sebetulnya, ibadah-ibadah sholat, baik itu wajib maupun yang sunnah, puasa baik itu yang wajib maupun yang sunnah, zakat baik itu zakat fitrah,
zakat mal, zakat apapun itu, sedekah, kemudian haji maupun umroh, semuanya adalah tujuannya untuk menyucikan diri. Selain dari itu, Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Kalau tahu para jamaah, mohon maaf, kemudian tahu oh di sana ada jamaah misalnya yang ada amalan untuk menyucikan diri selain dari sholat, selain dari puasa, selain dari zakat, sedekah, ataupun umroh ataupun haji, ya tentu kita tidak mengetahui ilmunya. Yang jelas ibadah-ibadah makhluk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu semuanya adalah bertujuan untuk tazkiyatun nafs. Sholat contohnya, berapa kali Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah seandainya di depan rumahmu ada sebuah sungai yang mengalir air yang jernih, kemudian kalian mandi di situ selama 5 kali ya, 5 kali satu hari, apa masih tersisa kotoran? Kata para sahabat, lah ya Rasulullah, tidak. Kadzalika mithlu shalawatil khams. Sungai itu permisalan yang saya buat tadi itu seperti sholat 5 waktu. Belum selesai dosa yang diperbuat di malam hari, sudah datang waktu subuh terhapus, kemudian berangkat bekerja, berdosa lagi manusia, dihapus, datang waktu duhur. Demikian setiap hari. Nah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, terkhusus puasa ini sesungguhnya memiliki fungsi penyucian diri, baik itu rohani maupun jasmani. Dan kita semua sudah tahu bahwasannya Rasulullah di jauh-jauh hari ya, 1450 tahun yang lalu, beliau sudah berkata, sumu tasifu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Hari ini tidak ada, saya dengar dokter, saya lihat dokter yang mengatakan bahasanya puasa itu menyebabkan kita sakit. Bahkan sebaliknya, organ pencernaan kita yang setiap hari kita pakai, bekerja tidak pernah berhenti, dengan puasa ini ada jeda waktu untuk membersihkan kotoran yang ada di sini. Jadi fungsinya dua, jasmani dan ruhani. Ruhaninya apa? Puasa itu melatih keikhlasan kita kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, ya, dan aku yang akan membalasnya secara langsung oleh Allah. Nah, minimal apa yang kita dapatkan dari puasa? Minimal puasa melatih kita ikhlas betul. Karena tidak ada perintahnya agama ini kecuali harus semuanya dilandasi karena ikhlas. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Aku tidak diperintahkan untuk beribadah menyembah Allah dalam keadaan mukhlis, ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita buka surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama sekali kata ikhlas. Yang ada hanya Allah semua. 4 ayat itu. Apa
Apa itu ikhlas? Ya, tidak ada kepentingan lain bagi diri kita kecuali hanya ridhonya Allah. Allah senang kepada kita sudah cukup. Allah ridho pada kita cukup. Allah tidak marah kepada kita cukup. Itu ikhlas. Kalau masih ada kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya kepentingan sampingan itu, kadar keikhlasannya itu 24 karat. Kalau mau ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Apa itu isinya Al-Ikhlas? Kalau kita baca surat An-Nas, ya di situ qul a'udzu birabbin nas. Ada kata manusianya di situ. Al-Falaq, ada kata Al-Falaq di situ. Al-Lahab, ada kata Al-Lahab, An-Nasr, dan seterusnya. Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ali Imran demikian pula. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di situ. Dalamnya hanya Allah, Allah, Allah. Maka ikhlas itu adalah yang tahu hanya Allah dan diri kita masing-masing. Nah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mumpung bulan ini masih membersamai kita ya, mumpung kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani bulan yang mulia ini, mari kita optimalkan. Dua minggu ke depan, 2 pekan ke depan ini kita optimalkan ya, bulan Ramadan, sehingga kita ada sampai menyesal ditinggal Ramadan tapi dalam keadaan tidak terampuni, tidak dalam keadaan jiwa bersih ya. Jadi meninggalkan Ramadan tapi jiwanya masih tidak bersih. Dimana salah satu indikatornya nanti adalah sulit atau berat saat diajak untuk kebaikan. Diajak kepada kebaikan berat, diajak kepada maksiat mudah, maka itu salah satu indikator atau ciri dari jiwa yang kokoh. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, tengah upaya kita tazkiyatun nafs, menyucikan diri melalui sholat Jumat ini, mari kita tutup khutbah yang kedua ini